Heboh di medsos maupun media mainstream, Institut Teknologi Bandung ITB tawarkan layanan pinjol atau pinjaman online untuk bayar kuliah. ITB menegaskan pihaknya memang bekerja sama dengan lembaga keuangan non-bank untuk membantu pembayaran kuliah mahasiswa dan juga sudah diizinkan OJK. Apa komentar Anda mengenai tawaran biaya kuliah menggunakan pinjol ini? 633-9160 dan WhatsApp call 0816924924 kami buka untuk Anda. Heboh di medsos maupun media mainstream, Institut Teknologi Bandung ITB tawarkan layanan pinjol atau pinjaman online untuk bayar kuliah. ITB menegaskan pihaknya memang bekerja sama dengan lembaga keuangan non-bank untuk membantu pembayaran kuliah mahasiswa dan juga sudah diizinkan OJK. Apa komentar Anda mengenai tawaran biaya kuliah menggunakan pinjol ini? 633-9160 dan WhatsApp call 0816924924 kami buka untuk Anda. Selamat pagi, Pak Jaja. Selamat pagi, Bu. Ya, Pak Jaja di mana? Di Bekasi. Oke, silakan Pak Jaja. Kalau menurut saya bagus ya kalau belum bangun ini, Bu, baru bangun. Oke. Mahasiswa kita itu berutang, mudah-mudahan ya akreditasinya bagus, terus hartanya juga habis, dan di penghujung wisudanya cuma dapat baju sama diplomatnya aja yang disyukuri. Tapi kalau panggilan kerja untuk menghidupi keluarganya, masa depan dia ke depan, rasa-rasanya nggak mungkin, Bu. Mungkin begitu seperti Indonesia kita yang berutang 9.000 triliun udah 2 kali ini, sangat merugikan kita masyarakat, memberatkan, membebani, karena domainnya nggak disuruh berutang mereka, dan masyarakat ikut-ikutan berutang jadinya kan. Jadi contoh yang tidak baik itu yang harus kita jauhkan. Mungkin begitu, Bu. Baik, terima kasih. Selamat pagi Pak Sefem. Silakan Pak Jansen. Ya, bangsa kita kan kebanyakan bangsa religius, susah ya, pokoknya saya menghina bangsa kita. Susah dah karena kustur bangsa kita mau bikin panci masak enak ya susah, apalagi bikin jarum jahit mesin. Ya gitu dah, ceritanya panjang, yang penting sukses kita punya pemilu, gak kena banjir di mana-mana. Kores. Pak Dul, Yogyakarta. Monggo Pak Dul. Ya, ini saya berpendapat, ini mahasiswa gak bisa bayar itu berarti kita kekurangan uang. Kalau orang susah gak kuat bayar, itu berarti kan masalah. Nah, kalau ambil pinjol, ya, itu kan bunganya tinggi, hariannya tinggi bunganya, itu per bulan berapa? 20% lebih. Setahun bisa 200%. Lah ini kan susah, padahal tiap 6 semester bayar. Zaman saya dulu waktu kuliah, itu ada yang namanya KMI ya, Kredit Mahasiswa Indonesia. Nah itu sampai berapa itu? Sampai 500.000 waktu itu. Kalau duit masih berharga ya. Lah itu nanti bayarnya setelah lulus. Nah itu ya bisa sangat membantu. Lah kalau sekarang ini orang susah, kok malah ditambahi susah karena bunganya yang tinggi. Seharusnya pemerintah turun tangan itu, memberikan pinjaman lunak, tidak ada bunga. Nanti setelah lulus baru dibayar. Begitu. Jadi ini pengalaman zaman Pak Harto dulu seperti itu. Masa di zaman sekarang yang ekonominya lebih maju tidak bisa. Nah begitu. Jadi saran saya ya jangan membebani rakyat lah. Pinjol ya nanti tambah benjol itu, nanti nggak kelihatannya nggak rambung tapi itu bengap-bengap benjol semua. Terima kasih. Pak Teddy, silakan.
Ya menurut saya sih bukan pinjol aja ya, kita pinjaman dari kartu kredit juga. Kalau di telepon tuh dipaksa-paksa gitu, kita nggak ada kebutuhan pun seakan-akan adalah suatu kerugian kalau kita nggak minjem gitu. Jadi ini emang mentalnya ini yang ini apa? Istilahnya demi ngejar target, jadi dia selalu ajukan kita selalu untuk minjem di telepon. Menurut saya sih ini kan kita kan bangsa kita kan katanya kekurangan S2 S3 ya, mau bangun bangsa kan kita butuh SDM yang banyak yang S2 S3-nya gitu loh, yang penelitinya. Kalau kayak gini ya semakin susah yang bisa S2 S3 gitu loh. Pemerintah emang harus ikut campur gitu loh. Apalagi OJK kan harusnya dia ngerti dong. Ada peraturan yang nggak boleh kasih bunga. Nah ini saya bingung, kayaknya negara ini banyak banget yang bisa bertindak suka-suka gitu loh, di luar peraturan gitu loh. Bukan ini aja, karena kan nggak ada yang kayak bisa untuk nertipin semua gitu. Pelanggaran banyak banget. Yang mudah-mudahan nih ntar kalau siapapun yang terpilih nih bisa inilah satu-satu diberesin gitu aja. Oke, makasih. Pak Christian, silakan. Iya, saya nggak tahu ya ini bentuk kerjasama atau MOU-nya seperti apa antara ITB dengan pinjol tersebut. Kalau memang kerjasama harusnya ITB mungkin minta dibebaskan untuk melakukan auto debit ya kepada mahasiswa yang pada tanggal jatuh temponya belum melakukan pembayaran. Dan kemungkinan ada fungsi keharusan pemaksaan untuk mahasiswa melakukan buka account di pinjol tersebut supaya ITB bisa melakukan auto debit. Atau bisa juga bentuknya kalau hanya penawaran ya nggak perlu ada kerjasama. Sekarang mahasiswa zaman now pun udah ngerti cara buka akun pinjol seperti apa, karena begitu mudahnya ya dengan foto KTP dan foto diri udah langsung jadi. Jadi nggak perlu ada kerjasama sebenarnya kalau sifatnya hanya penawaran. Dan itu juga ITB ini kan sebenarnya universitas negeri ya, harusnya ikut membantu membangun bangsa lewat pendidikan, bukan hanya berorientasi laba ya. Jadi kalau misalkan ITB benar niat membantu, ya harusnya dia kerjasamanya dengan bank atau institusi keuangan lain yang bunganya nggak gila-gilaan seperti pinjol, atau kalau bisa tanpa bunga gitu mencicilnya jika memang ITB niatnya untuk membantu pendidikan. Tapi kalau mau ambil gampangnya aja ya dia hanya perlu mahasiswa melakukan pembayaran dengan tidak melewati ini ya, tidak telat atau tidak melewati jatuh tempo, ya dia maunya kerjasama aja dengan pinjol walaupun bunganya gila-gilaan, ya itu nanti kan urusan mahasiswa yang melakukan pembayaran, dia nggak mau tahu. Dari saya itu aja, terima kasih. Silakan Pak Anton. Saya sependapat dengan pembicara yang tadi tuh ya, yang call barusan gitu loh. Jadi kalau memang ITB ingin bekerja sama dengan lembaga keuangan, harusnya dengan kerjasama khusus dan bukan komersil. Kalau dengan komersil begini nggak mendidik menurut saya, malah menjadi konsumtif gitu. Jadi harus dengan rate khusus, bunga khusus, karena kita tahu mahasiswa kan belum punya penghasilan. Dan OJK pun juga harus bukan hanya memberi persetujuan, tapi juga harus mengatur dengan regulasi yang khusus supaya mahasiswa ini jangan terjebak menjadi pola konsumtif gitu ya. Idealnya memang perbankan yang bisa turun tangan, bisa memberikan fasilitas loan untuk mahasiswa. Tapi kalau enggak ya oke gitu loh, OJK bisa menunjuk ke salah satu pinjol tapi dengan rate khusus ya. Gitu loh, dan itu berlaku untuk misalkan mahasiswa yang lainnya juga dari universitas lain yang bisa dikembangkan seperti itu. Saya rasa masih banyak yang kesulitan supaya pendidikan bisa terus berjalan dan kesempatan mahasiswa juga bisa terus belajar, bisa fokus gitu loh dengan kuliahnya. Itu aja dari saya. Pak Budi, silakan.
menurut saya pribadi, karena saya sebelumnya kan juga mahasiswa ya, dari mahasiswa yang dari keluarga yang ekonominya pas-pasan lagi. Jadi pinjol itu selama ini kan identik dengan bunga tinggi, kemudahan, pencairan juga cepat, tanpa perlu ada jaminan-jaminan, lalu bunga tinggi. Jadi kalau misalnya bunga tinggi untuk mahasiswa ya, apalagi mahasiswa yang kurang mampu ya tidak cocok. Kecuali dari pinjolnya itu mampu membuktikan, atau dari universitasnya, kampusnya mampu membuktikan kerjasama antara kampus dengan pihak penyedia platform pinjol ini, bunganya relatif rendah dibandingkan sama pinjaman-pinjaman sejenis lainnya di perbankan. Jadi itu baru untuk mendukung kelanjutan kuliah sampai selesainya mahasiswa, untuk mendukung dan ikut partisipasi di dalam mencerdaskan kehidupan berbangsa dan bernegara. Itu kita setuju. Kemudahan dan dengan bunga yang relatif rendah dengan tujuan untuk mendukung mahasiswa menyelesaikan kuliah itu, kita sebagai warga masyarakat setuju. Namun kalau itu untuk konsumtif, misalnya mahasiswa ternyata lebih banyak dipakai untuk konsumtif, HP, pulsa, nonton, makan, dan lain sebagainya, yaitu tidak tepat sasaran, itu harus dicegah oleh kampus. Ada ketentuan-ketentuannya yang harus digarisbawahi. Jadi intinya kalau untuk hal yang positif kita mendukung, tetapi kalau bunganya itu cukup tinggi dan membebani mahasiswa bersangkutan, akhirnya malah kuliahnya itu tidak bisa konsentrasi, itu negatifnya lebih banyak. Itu kita tidak setuju, dan kita menghendaki pemerintah dalam hal ini. Waktu itu Bu Menkyu juga menyampaikan bahwa sebaiknya pinjamnya itu ke negara saja. Negara harusnya adalah menyediakan satu fasilitas, bukan hanya memberikan mahasiswa saja, tetapi untuk seluruh mahasiswa yang memang berkeinginan untuk kuliah yang baik-baik sampai selesai. Negara perlu menyediakan semacam pinjaman begini juga boleh, pinjaman lunak atau tanpa bunga. Intinya bukan untuk konsumtif, tapi untuk mendukung mahasiswa-mahasiswa yang kurang mampu sampai mereka selesai dan menamatkan kuliahnya dengan baik, agar kedepannya mahasiswa-mahasiswa ini sebagai penerus bangsa. Demikian Bu, terima kasih. Ibu Wati, silakan. Kalau saya pikir begini Bu, itu kan Trisakti, namanya ada sekarang Wangi, juga tidak kurang dari hasil murid-murid yang bagus. Jadi dari murid pun dia tuh namanya keangkatan. Sekarang kalau pinjol itu nanti banyak macam-macam, malah jadi turun namanya sekolah itu, dan juga nanti perusahaan takut anak ITB nih banyak pinjol nih, banyak utangnya nih, malah jadi ngeragukan terima anak ITB gitu, takutnya begitu. Ya malah kalau bisa sih jangan ya, kasih pinjam aja yang dari pemerintah yang benar juga, yang itu bunganya dikit 0% begitu. Jadi nggak ganggu dia masuk kerja. Wah, anak nih ITB nih sekarang banyak yang pinjol, pusing nanti dia, banyak utang ke gaib. Ya gitu aja ya Bu. Silakan Pak Jansen. Yang penting nomor 2. Kalau saya pandangan bangsa kita tuh nggak cocok teknologi. Cocoknya pertanian, sandang pangan seperti Thailand, Vietnam sama India. So bangsa kita tuh ya saya nilai dia banding sama Tiongkok. So saya pengamatan Tiongkok tuh banyak pendukung-pendukungnya seperti teknologi, pembersihan. Kalau kita nggak ada, banyak kan swasta. Lebih cocok negara kita kan negara agraris. Lebih cocok pertanian digalakan, sama aja hebat. Rakyat hidupnya semua, istilahnya beras semua murah. Nggak cocok ada ITB saya lihat. Sekian, terima kasih.
Terima kasih banyak mitra bisnis yang sudah beropini dalam Businessman Opinion Channel Media.